Baik, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sergio Nuason Manu dari SMA Kristen Petra kelas 12A. Baik, teman-teman, di video kali ini saya akan membawa materi bab 3 mata pelajaran PPKN secara singkat, yaitu kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Baik, di video kali ini kita akan membawa 6 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Yaitu yang pertama itu ya, hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus diterima setiap orang sebagai bagian dari warga dan negara, masyarakat dan negara. Contoh, hak hidup, hak berpendapat, hak hidup, hak pendidikan, hak berpendapat, dan hak yang lain. Yang berikut, kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab terhadap negara. Contoh, menaati hukum, membayar pajak, ikut bela negara, menghormati hak orang lain. Poin yang kedua ya teman-teman, yang kita bawa, yaitu bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yaitu ada poin A, dan B. Yang pertama, poin A, pelanggaran hak. Pelanggaran hak terjadi ketika seseorang atau pihak lain tidak memberikan hak yang seharusnya diterima. Contoh, diskriminasi terhadap kelompok lain tertentu, penyiksaan, pembulian, atau penyekapan. Yang berikut, pelanggaran berpendapat, kekerasan dalam rumah tangga. Dan poin yang B, yaitu teman-teman, pengingkaran kewajiban, terjadi ketika seseorang tidak melakukan kewajiban sebagai warga negara. Contoh, melanggar aturan hukum dan lalu lintas, tidak membayar pajak, merusak fasilitas umum, tidak menghormati keberagaman. Poin yang ketiga, yaitu faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Ya, baik, faktor kurangnya kesadaran hukum, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum. Baik, poin yang keempat, yaitu dampak pelanggaran hak dan kewajiban pengingkaran kewajiban, yaitu terganggunya keamanan dalam ketertiban masyarakat, hilangnya rasa keadilan, terjadinya konflik sosial, menurunnya kualitas hidup, rusaknya citra negara, pencitraan publik. Dan yang berikut, poin yang kelima, upaya menghadapi dan mencegah pelanggaran hak dan kewajiban, yaitu ada A dan B, poin A dan B. Upaya oleh individu, menaati hukum, menghormati hak orang lain, berperilaku sesuai dengan Pancasila, melakukan bela negara sesuai kemampuan. Baik, poin yang B, upaya oleh masyarakat, membentuk lembaga kontrol sosial, membangun budaya gotong royong, meningkatkan kepedulian pada isu sosial. Yang berikut, poin yang C, upaya oleh negara, penegakan hukum yang adil dan tegas, pendidikan dan penyuluhan HAM, perlindungan korban pelanggaran, dan yang poin yang terakhir teman-teman, yaitu peran warga negara dalam mengatasi kasus pelanggaran hak dan kewajiban, melaporkan kepada pihak berwenang ketika melihat pelanggaran, mengikuti kegiatan sosial yang mendukung HAM, menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Itu mendukung program pemerintah yang melindungi hak dan kewajiban. Baik, kita telah di poin yang keenam, yaitu poin yang terakhir, dan selanjutnya inti dari bab 3 atau kesimpulan. Warga negara yang baik, paham hak dan kewajiban, mampu mengalami pelanggaran di lingkungan sekitar, mengendali pelanggaran dan
saya ulangi, mampu mengendalikan pelanggaran dan di lingkungan sekitar, mengambil tindakan yang tepat, bijak, dan sesuai aturan, menjadi agen perubahan yang menjaga keadilan dan menghadapi martabat manusia. Baik, sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam.